DJ Magrelo, só as melhores, só as melhores. Halo Sobat Brownies, tim Brownies masih keliling kota Paris, Prancis loh. Dan kali ini kita mau ajak kalian semua naik ke puncak Eiffel Tower. Dijamin seru bray. Kosi Hans dan tim Brownies udah ready antri sejak pagi hari. Butuh perjuangan buat sampai di puncak menara setinggi 325 meter ini. So pasti dong, kita pengen tahu ada apa sih di puncak Eiffel? Nah, karena pengunjungnya ribuan, tim Brownies udah antri di area Eiffel sejak jam 8 pagi. Ini luar biasa banget sob. Soalnya kehidupan dan bisnis di Paris baru dimulai sejak pukul 10 pagi. Sobat Brownies, sekarang Hans masih ada di Paris pastinya. Nah, sekarang lagi ada di depan Menara Eiffel. Ini adalah landmarknya negara Prancis. Ini baru dibuka setengah jam yang lalu, tapi antriannya udah panjang banget. Jadi kayak dibuka jam 9. Tapi kita lihat, nanti kita pasti masuk ke Eiffel. Ada apa dalamnya? Ikutin saya terus. Mau eksis, nonton Brownies. Sih, bener kan? Berasanya udah berangkat paling pagi, tapi antriannya ampun! Buat masuk ke area menara, setiap pengunjung harus membeli tiket terlebih dahulu, 14,5 euro untuk yang mau sampai puncak, 8,5 euro yang hanya mau sampai lantai tengah menara. Gak mau repot antri di loket, kalian bisa booking tiket secara online di alamat website www.tour-eiffel.fr. Tenang aja bray, buat yang gak mau keluar uang, ada tangga khusus yang bisa dinaiki. Buat sampai ke puncak, 1.665 tangga harus dilewati. Wow! Kalau Brownies sih, pilih naik lift aja deh. Oh iya, buat naik lift ini, kita harus antri dulu loh. And setelah antri selama 45 menit, akhirnya Brownies bisa naik lift dan sampai di level tengah, Eiffel Tower. Akhirnya Sobat Brownies, setelah setengah jam kita ngantri di bawah, sekarang kita udah ada di lantai 2-nya Eiffel Tower. Nah, kalau dari sini udah kelihatan nih tempat-tempat yang kemarin kita datengin. Ada Arc de Triomphe, ada Basilique du Sacre-Cœur. Bisa lihat juga nih Sungai Seine, kita bisa lihat juga Pont des Arts. Banyak banget pokoknya. Ini baru lantai 2. Nanti kita akan ke lantai paling atas, the very top of Eiffel Tower. Dan kita akan lihat kira-kira ada apa di atasnya. Makanya ikut saya terus. Mau eksis? Nonton Brownies! Enaknya jadi si Hans. Doi udah bisa lihat Paris tuh sob. Aduh Hans, sirik nih. Asli, sirik. Bray, kita nggak lama-lama di level ini. Soalnya penasaran buat langsung sampai di puncaknya. Yup, lanjut lagi. Buat naik lift to the peak of Eiffel Tower. Woohoo! Duh, sob, baca naskahnya aja. Udah deg-degan. Gimana si Han dan tim Brownies ya yang ada di sana ya? Cantik abis! Menara yang berlokasi di Champs-de-Mars, kota Paris ini emang punya view yang luar biasa. Saking cantiknya, ratusan pengunjung rela bergantian buat foto di sini. Selain menikmati the best view of Paris, di puncak Eiffel ini kita bisa lihat langsung wajah Sir Gustave Eiffel, sang arsitek Menara Eiffel. Sobat Brownies, akhirnya kita sampai di lantai paling atas Menara Eiffel. Nah, di lantai ini ada namanya Champagne Bar, ada juga apartemen dari pendiri atau yang bangun Menara Eiffel ini, yaitu Gustave Eiffel. Di sini temenin sama anak perempuan yang namanya Claire. Dan ini ada patung lilin dari Gustave Eiffel, anaknya, dan dikunjungin sama Thomas Alva Edison yang adalah penemu dari bola lampu. Dan juga di sini dingin banget karena tinggi dan anginnya kenceng. Saya mau cari makanan dulu ke bawah ya. Saya lapar. Yup, seperti kata Hans tadi, dulunya puncak Eiffel merupakan apartemen Gustave Eiffel dan keluarganya. Seperti dioramanya, untuk merancang deretan lampu di Eiffel, Sir Gustave Eiffel konsultasi langsung dengan penemu bola lampu, Sir Thomas Alva Edison. Wow! Inilah hasilnya, Bray. Menara Eiffel terang dan super cantik di malam hari. Amazing. Art, love, and life.
Itulah Eiffel di mata dunia. Bangunan kokohnya jadi gambaran kekuatan rakyat Prancis menjalani hidup atau life. Arts diwakili dari rumitnya tiang-tiang penyangga Eiffel Tower. Dan tentu saja, Eiffel jadi simbol love alias cinta buat jutaan pasangan di dunia. Seperti artis Hollywood terkenal Tom Cruise melamar Katie Holmes di restoran terkenal di Eiffel. So romantic! Inilah restoran itu. Resto ini cocok buat segala umur. Mau bareng keluarga, teman, atau berdua sama orang spesial. Asik-asik aja, bray. Eiffel dibangun tahun 1889 sebagai pintu masuk ke pameran kelas dunia di Paris, Prancis. Pameran ini digelar untuk merayakan revolusi Prancis. Menara seberat 10.100 ton ini dibangun selama 2 tahun, 20 bulan, 5 hari. Dan butuh 70 ton buat mengecat ulang menara berbayar termahal di dunia ini. Sobat Bronis, menara dengan 7 juta pengunjung per tahun ini dibangun di tepi sungai Seine, salah satu jalur lalu lintas air komersial pusat kota Paris. Yap, sungai Seine membelah kota Paris jadi 2 bagian. Tepi kanan, La Rive Droite, yakni Paris Utara, serta tepi kiri, Paris Selatan, La Rive Gauche. Gak usah takut dulu, bray. Keliling Paris gampang kok. Coba deh naik batobus ini. Cruise bertarif 15 euro, sekitar 180.000 rupiah. Siap antar kita ke tempat tujuan. Bravo! Uniknya, naik batobus bisa naik turun sesukanya di setiap halte batobus. Halte ini adalah penghubung ke daerah-daerah wisata utama di Paris. Kapten kapalnya ganteng-ganteng NKC-kece sob. Asli deh, mukanya khas Prancis. Ya iyalah bray, secara asli Prancis gitu. Yo my people, everybody's back to the dance floor now. Brian Wilson and Sebastian Crane, they say don't stop. Sobat Bronis, Prancis juga terkenal dengan bintang teaternya. Ada Cannes di Prancis Selatan. Ada juga Avignon, tempat para seniman Prancis berkumpul. Yap, sebelum mereka masuk Cannes, artis-artis Prancis wajib unjuk kebolehan di sini dulu, bray. Nah, rombongan yang satu ini nggak kalah uniknya. Tapi mereka bukan seniman loh. Melanie dan sahabat-sahabatnya lagi ngerayain bachelorette party. Itu loh, tradisi perempuan Eropa buat merayakan pesta bersama teman-temannya sebelum menikah. Yes, we are celebrating tonight a big party with my friends because I'm going to get married in September. So it's the tradition here in France to do a big party before the wedding with all the friends to celebrate, to do a big celebration, a big party before to get married and to enjoy your last time the young life and to do some treaty things and everything.